Saya sebagai perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tegas menolak kedatangan atlet Israel. Gubernur Jakarta Pramono Anung berkata beliau tidak akan membenarkan atlet Israel bertanding pada kejohanan gimnastik artistik dunia 2025 yang dijadualkan berlangsung di ibu negara Indonesia itu akhir bulan ini. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sukamta, juga kemudian menolak keikutsertaan atlet Israel ini. Sukamta menilai kehadiran atlet dari negara yang disebutnya sebagai pelaku genosida di Gaza Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, Indonesia menolak atlet gimnastik Israel bertanding di Jakarta. Oke, Indonesia ini daripada dulu konsisten ya, tidak akan membenarkan mana-mana atlet daripada Israel untuk bertanding di Indonesia. Sebelum ini di tahun 2023 ya, kalau tidak silap, yang Piala Dunia U20, Indonesia terus terang mengatakan tidak akan menerima pemain bola sepak ataupun pemain sepak bola timnas Israel. Dan dari itu juga Indonesia dilucutkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U ketika itu. Dan akhirnya venue untuk tuan rumah Piala Dunia U20 itu dipindahkan. Tetapi Indonesia kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia U23 sepak bola. Ini hasil dari perundingan daripada Bapak Erick Thohir kepada Presiden FIFA, yaitu Gianni Infantino. Apapun guys, yang saya ingin reaksi di sini adalah atlet gimnastik Israel ini. Apa dampak, apa kesannya, apa impaknya kepada Indonesia jika mereka sekali lagi menolak atlet Israel ini. Tetapi dari segi konsisten prinsip Indonesia itu jelas, mereka tetap menolak Israel, tidak mengiktiraf atlet-atlet Israel ini masuk ke Indonesia. Nah, itu bagus. Saya sangat setuju sebenarnya dengan ketetapan Indonesia ini. Oke guys, kita semak dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi sedikit ulasan terkait dengan apa yang terkandung dalam video ini. Yuk kita semak video ini. Dan kalau saya yang paling penting, visanya nggak usah dikeluarin aja, supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya. Yang pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai gubernur. Oke, ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ya. Dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip, saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali. Dan kalau yang masa Piala Dunia U20 itu Ganjar Pranowo kan yang menolak kedatangan atlet sepak bola Israel nih. Organisasi kali yang ini ingin mengundang harus berpikir 1000 kali. Dan kalau saya yang paling penting, visanya nggak usah dikeluarin aja, supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini. Ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Adalah wilayah tugas saya dan tanggung jawab saya. Jelas ini melanggar aturan dasar negara kita. Tolak atlet Israel yang akan bertanding di Jakarta. Saya sebagai perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tegas menolak kedatangan atlet Israel yang akan bertanding di Jakarta, yang mana ini adalah wilayah tugas saya dan tanggung jawab saya. Jelas ini melanggar aturan dasar negara kita jika kita membiarkan pelaku genosida bermain di Indonesia. Karena ini tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan harus kita hapuskan, harus kita tolak, bukan kita terima atau kita biarkan. Kita harus berani memberi sanksi ke Israel
Israel seperti dulu FIFA memberi sanksi ke Rusia, blacklist dari Piala Dunia karena pelaku perang. Yang paling penting saya minta masyarakat juga ikut mengawal masalah ini dengan share di story kalian video ini, karena hari ini Israel mulai berusaha menuntut pemerintah Indonesia yang menolak atlet mereka. Jangan diam, kita lawan. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan memulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan-hubungan normal internasional lainnya. Ya, sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan dari seluruh rakyat yang dapat kita simak adanya penolakan yang keras dari berbagai ormas-ormas keagamaan, dari Majelis Ulama juga, dari pemerintah daerah juga, dari partai politik juga, dan semua itu disimak oleh pemerintah. Dan kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada 6 konsisten itu atlet yang penting. Israel yang menurut berita-berita media Israel akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung berkata beliau tidak akan membenarkan atlet Israel bertanding pada kejohanan gimnastik artistik dunia 2025 yang dijadualkan berlangsung di ibu negara Indonesia itu akhir bulan ini. Kejohanan itu akan berlangsung di Indonesia Arena, sebuah stadium tertutup pelbagai guna yang terletak dalam Kompleks Sukan Gelora Bung Karno di Jakarta Pusat dari 19 hingga 25 Oktober. Saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja, supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini, ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya. Itu bertanding di Jakarta pun memberitakan dan pasti akan terkait pembatalan ini, menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Satu daripada pertubuhan Islam paling berpengaruh di Indonesia, Muhammadiyah, turut menolak penyertaan atlet Israel. Majlis Ulama Indonesia turut mengambil pendirian yang sama. Ujarnya membenarkan atlet Israel bertanding akan bercanggah dengan prinsip asas negara mengenai kemerdekaan dan keadilan di tengah-tengah serangan berterusan Israel di Gaza. Mengapa kita harus menolak rencana kedatangan atlet senam Israel ke Indonesia? Sejumlah atlet gimnastik Israel dikabarkan akan mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang berlangsung di Jakarta, Indonesia pada tanggal 19 sampai 25 Oktober 2025. Dilansir dari Jewish News Syndicate, Federasi Senam Israel mengatakan bahwa mereka telah mendaftar untuk mengambil bagian dalam kejuaraan itu, dan media itu mengklaim bahwa Indonesia telah memberitahu Badan Pengurus Senam di Israel bahwa mereka akan menyambut atlet Israel pada kompetisi itu. Apa yang kemudian menjadi alasan untuk kita menolak kedatangan mereka? Yang pertama, para pesenam adalah berasal dari negara penjajah, entitas Yahudi Zionis, pelaku genosida. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Demikian konstitusi Indonesia. Secara historis, Presiden Soekarno dengan tegas menolak timnas sepak bola Indonesia melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 karena solidaritas kepada Palestina. Tidak cukup itu, beliau juga melarang Israel mengikuti Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Ini juga terjadi ketika banyak kelompok masyarakat menolak dengan tegas kehadiran tim nasional Israel dalam laga Piala Dunia usia 20 di Indonesia pada tahun 2023. Kedua, Majelis Ulama Indonesia MUI telah mendesak pemerintah agar menolak tim atlet senam artistik Israel yang akan bertanding di Jakarta. Demikian menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sukamta, juga kemudian menolak keikutsertaan atlet Israel ini.
Sukamta menilai kehadiran atlet dari negara yang disebutnya sebagai pelaku genosida di Gaza bertentangan dengan prinsip moral dan amanah konstitusi Indonesia. Sedangkan Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Anwar Ibn Abbas, juga menegaskan penolakannya atas rencana keikutsertaan atlet Israel tersebut. Ketiga, maka jangan anggap sepele terkait dengan rencana kedatangan tim atlet senam Israel ini. Media Israel bahkan mengklaim rencana kedatangan mereka ini sebagai bagian dari upaya propaganda untuk normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Sebagaimana LSM Israel sebelumnya, yaitu abrahamshield.org, dengan sengaja menghalalkan segala cara dengan mencatut nama dan foto Presiden Prabowo di baliho di Tel Aviv untuk memuluskan propaganda mereka agar Indonesia mendukung rencana Presiden Trump mengegulkan 21 poin proposal untuk konsep dua negara di Gaza Palestina yang batil. Kalau masih ada yang bicara jangan campur adukkan olahraga dan politik, maka kita jawab, politik itu mengatur semua bidang termasuk olahraga agar sejalan dengan nilai dan aturan agama, dalam hal ini Islam. Olahraga tidak bebas dari nilai. Bila ada ucapan jangan campurkan antara olahraga dengan agama, maka itu adalah cermin dari cara berpikir yang sekularistik. Kenapa? Karena masalah Palestina bukan sekedar masalah kemanusiaan, tetapi masalah agama. Mengapa? Karena Palestina adalah bagian dari tanah Syam yang diberkati. Di sanalah khususnya Masjid Al-Aqsa adalah tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Secara status, menurut fikih Islam, Palestina adalah tanah Kharojiyah. Apa itu? Yaitu tanah yang dibebaskan dengan fisabilillah dan menjadi hak bagi kaum muslimin hingga hari kiamat. Jadi, siapa bilang olahraga tidak ada hubungan dengan agama, dalam hal ini adalah Islam. Mari kita tegaskan, tolak rencana kehadiran atlet senam entitas Yahudi ke Indonesia. Saya kira tidak ada hal yang mengejutkan dari pernyataan IOC tentang larangan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 ya. Dan saya yakin ini juga sudah dipikirkan sejak awal oleh PB Persani, oleh Komite Olimpiade Indonesia, termasuk oleh Kemenpora, ketika memutuskan menolak kehadiran delegasi Israel di kejuaraan dunia senam artistik yang baru saja berlangsung. Akan halnya peluang Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036, menurut saya juga tidak perlu terlalu dirisaukan saat ini ya. Kita tahu bahwa yang namanya sikap IOC itu juga sangat dipengaruhi oleh peta geopolitik ya. Hari ini boleh jadi IOC melihat Indonesia dengan perspektif seperti itu. Tapi kalau peta geopolitik global berubah, sikap IOC juga akan berubah. Dan kita melihat saat ini peta geopolitik global kan sangat dinamis. Potensi terjadinya perdamaian yang lebih abadi di Timur Tengah itu sekarang sangat mungkin. Kita sudah melihat arah menuju perdamaian itu sangat positif ya. Dan Presiden Prabowo kan sudah menegaskan bahwa Indonesia siap mengakui keberadaan Israel jika Israel juga siap mengakui Palestina. Dan potensi terwujudnya negara Palestina yang betul-betul merdeka dan berdaulat itu sekarang kan sangat besar potensinya. Meskipun masih butuh waktu ya, tapi itu sangat mungkin terjadi. Dan kalau itu terjadi, peta politik global juga akan berubah, termasuk sikap Indonesia terhadap Israel. Jadi menurut saya kita tidak perlu terlalu risau dengan potensi menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 karena peta politik global saat ini sangat dinamis dan masih mungkin mengubah sikap IOC di masa depan. Oke guys, Indonesia secara rasmi menolak memberikan visa kepada atlet dan tim dari Israel untuk keikutsertaan di kejuaraan dunia senam 2025 World Artistic Gymnastic Championship yang berlangsung di Jakarta ya. Dan International Olympic Committee IOC kemudian menyatakan keprihatinan serius dan menyatakan bahawa Indonesia akan kehilangan hak untuk menjadi tuan rumah event olahraga internasional hingga jaminan non-diskriminasi diberikan. Tetapi tidak perlu risau, tadi kata pegawai daripada Indonesia ini, tidak perlu risau kerana dinamika dalam sistem olahraga ini dia berubah-ubah mengikut tahun. Jadi masih kita berharap supaya Israel ini betul-betul diberikan
bukan standard ganda macam Rusia bila dia perang dengan Ukraina terus disangsi oleh FIFA. Tapi Israel kenapa tidak disangsi sampai sekarang? Itu yang kita perlu fikirkan. Jadi pemerintah Indonesia membela keputusan tersebut dengan alasan keamanan, ketertiban umum dan solidaritas terhadap rakyat Palestin ini tetap konsisten daripada dulu sampai sekarang ini. Jadi hubungan olahraga dan politik, keputusan ini memperlihatkan bahwa olahraga internasional tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari konteks geopolitik dan nilai kemanusiaan yang diyakini banyak pihak di Indonesia ini. Prinsip non-diskriminasi dalam olahraga. IOC menegaskan bahawa setiap atlet yang memenuhi syarat harus diberi akses untuk bertanding tanpa memandang kewarganegaraan. Reputasi dan konsekuensi bagi tuan rumah Indonesia menghadapi risiko kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah acara olahraga yang besar seterusnya yang juga berdampak pada citra dan industri olahraga nasional. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah lama menyatakan dukungan kuat terhadap rakyat Palestin dan secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau sebelum ini U20 menolak timnas sepak bola Israel dan keputusan ini juga mencerminkan sensitivitas publik dalam negeri terkait konflik Israel-Palestin, termasuk tekanan dari kelompok keagamaan di dalam Indonesia itu sendiri. Namun keputusan ini bisa dilihat sebagai langkah mengorbankan akses ke acara-acara internasional dan kerjasama olahraga global. Tetapi begini guys, sebagai penggemar olahraga dan pengamat olahraga ini juga, nilai kemanusiaan seperti anda, saya fikir kita bisa menyimpulkannya dari sudut pandang solidaritas dan nilai politis kemanusiaan. Keputusan Indonesia ini bisa dipandang sebagai pernyataan kuat terhadap praktik yang dianggap tidak adil oleh sebahagian besar di dunia, rakyat di dunia ya. Tetapi dari sudut olahraga internasional, keputusan ini memunculkan tendangan besar terhadap prinsip non-diskriminasi dan akses yang sama bagi semua atlet. Apakah ini benar atau salah? Bisa sangat bergantung pada perspektif nilai yang kita pegang, yaitu olahraga murni ataupun olahraga sebagai bagian dari dinamika sosial politik yang lebih besar. Bagi saya setuju dengan keputusan Indonesia menolak atlet Israel, sama seperti ketika Piala Dunia di Indonesia menolak sekeras-kerasnya atlet ataupun timnas sepak bola Israel selagi mana mereka menyerang Gaza tanpa henti. Ini sebagai sokongan solidaritas kita ke atas kedamaian dunia dan pembebasan Palestina itu untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu yang penting. Jadi Israel perlu menghentikan serangan ke atas Gaza jika mereka ingin diterima oleh negara-negara lain yang terang-terangan sekarang ini banyak menolak Israel ya. Ini standard ganda. Kenapa dulu Rusia itu secara cepat disangsi oleh FIFA apabila perang dengan Ukraina, tapi Israel berpuluh-puluh tahun menyerang Gaza tidak pun disangsi. Jadi perlu negara-negara lain menolak atlet-atlet Israel ini supaya mereka dapat berfikir secara logis dan juga kemanusiaan itu sendiri. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.